Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siawati dengan NPM 222170107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara-negara berkembang yang ada di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai negara Turki. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Turki dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara Turki memiliki ibu kota yang bernama kota Ankara. Secara geografis, Turki berada di persimpangan benua Asia dan Eropa, serta berbatasan dengan negara Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, di sebelah utara dengan negara Bulgaria, Georgia dan Laut Hitam, di sebelah timur dengan negara Armenia, Azerbaijan dan Iran, serta di sebelah selatan dengan negara Irak, Syria dan Laut Mediterania. Luas wilayah negara Turki 783.562 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 85.372.377 jiwa. Menurut laporan dari Konda, di negara Turki 92% beragama Islam, 6% tidak beragama, dan 2% agama lainnya. Bahasa resmi yang dipakai di negara ini yaitu bahasa Turki. Secara astronomis, Turki terletak antara 36 derajat sampai 40 derajat lintang utara dan 26 derajat sampai 45 derajat bujur timur. Wilayah Turki memiliki keragaman bentang alam dari pegunungan Taurus di selatan hingga dataran tinggi Anatolia di tengah. Iklimnya bervariasi. Ada iklim Mediterania di pesisir barat dan selatan, serta iklim kontinental di bagian dalam. Negara Turki tergolong sebagai negara yang berkembang dengan industri yang ada, yaitu perekonomiannya ada di industri manufaktur, pembuatan mesin dan kendaraan, industri elektronik, industri tekstil dan pakaian, produk pertanian, produk tambang, pengelolaan minyak bumi, industri pembuatan kapal, industri senjata dan pertahanan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Amerika Serikat, serta Irak. Berdasarkan data World Bank 2024, jumlah penduduk Turki mencapai sekitar 85,30 juta jiwa. Turki menempati urutan ke-18 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Laju pertumbuhan penduduk Turki tergolong stabil sekitaran 0,6% per tahun. Pemerintahan mulai menghadapi tantangan penuaan penduduk terutama di wilayah perkotaan. Sekitaran 75% penduduk Turki tinggal di kawasan perkotaan, terutama di kota-kota seperti Istanbul lebih dari 15 juta jiwa, Ankara sekitaran 5 juta jiwa, dan Izmir, Bursa, dan Antalya. Wilayah barat Turki lebih padat dibandingkan bagian timur yang cenderung bergunung dan beriklim kering. Dan selanjutnya itu ada fauna di negara Turki. Pertama, Anatolian Shepherd Dog, ras anjing yang berasal dari wilayah Anatolia di Turki. Anjing ini memiliki ukuran tubuh besar dan kuat, serta digunakan tradisional sebagai penggembala ternak. Kedua, Angora Cat. Kucing Angora adalah ras kucing yang berasal dari Ankara, ibu kota Turki. Mereka dikenal dengan bulu yang panjang, lembut, dan indah. Angora Cat memiliki temperamen yang tenang, cerdas, dan lincah. Mereka juga memiliki mata biru yang mencolok dan seringkali memiliki kepribadian yang ramah. Ketiga, Anatolian Wild Sheep, domba liar Anatolia, juga dikenal sebagai Buffon Anatolia, adalah spesies domba liar yang endemik di pegunungan Taurus di Turki. Mereka memiliki tanduk melingkar yang mengesankan pada kedua jenis kelamin dan hidup di habitat yang terpencil dan berbatu. Keempat, Persian Ibex, kambing kerdil Persia, juga dikenal sebagai Bezoar Ibex, adalah spesies kambing liar yang tersebar di daerah pegunungan Turki. Mereka memiliki tanduk yang melengkung ke belakang dan bulu yang tebal. Kelima, Caucasian Shepherd Dog, anjing penggembala Kaukasia, juga dikenal sebagai Ovcharka, adalah ras anjing besar yang berasal dari wilayah Kaukasia, yang mencakup sebagian wilayah Turki. Mereka merupakan anjing penjaga yang kuat, pemberani, dan setia. Anjing ini umumnya digunakan untuk melindungi ternak dari serangan predator. Keenam,
Anatolian Youth, Triturus anatolicus, juga dikenal sebagai salamander Anatolia, adalah spesies salamander yang endemik di beberapa danau dan sungai di Turki. Mereka memiliki corak warna yang menarik, dengan kombinasi hijau, oranye, dan hitam pada tubuh mereka. Ketujuh, Anatolian Leopard, macan tutul Anatolia, juga dikenal sebagai Persian Leopard, adalah subspesies macan tutul yang ditemukan di pegunungan Turki. Mereka termasuk hewan yang sangat langka dan terancam punah. Macan tutul Anatolia memiliki bulu berwarna kuning dengan bintik-bintik hitam yang khas. Kedelapan, Mediterranean Monksil, anjing laut Mediterania, juga dikenal sebagai Monachus, adalah spesies anjing laut yang hidup di perairan Turki. Jenis selanjutnya itu ada jenis flora yang ada di Turki, yaitu bunga tulip, di mana bunga tulip ini tuh berasal dari Turki. Banyak yang mengira bahwa bunga tulip ini tuh sebenarnya berasal dari Belanda, padahal aslinya tuh bunga tulip tersebut itu berasalnya dari Turki. Nah, dalam bahasa Turki, tulip itu biasanya disebut dengan lalai. Bunga tulip ini bisa ditemukan pada saat musim semi antara bulan Maret sampai bulan Mei. Dan selanjutnya itu ada indikator kuantitatif, di mana indikator kuantitatif ini yang pertama itu ada PDB per kapita. Nah, untuk PDB per kapita di negara Turki itu yaitu sekitaran 15.400 US dollar. Untuk pertumbuhan ekonominya yaitu sekitaran 3,1% per tahunnya. Untuk tingkat penganggurannya 8,5% di tahun 2024. Untuk jumlah penduduknya sekitaran 85,37 juta jiwa di tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduknya sekitaran 0,6% per tahunnya. Untuk kepadatan penduduknya yaitu 109 jiwa per kilometer persegi. Untuk usia harapan hidupnya itu 78 tahun. Nah, untuk laki-lakinya itu di 75 tahun, sedangkan untuk wanitanya di 81 tahun. Nah, di sini juga ada angka melek huruf, di mana angka melek huruf ini yaitu sekitar 97%. Indeks pembangunan manusia IPM-nya itu 0,857, kategorinya ini termasuk kategori tinggi. Nah, untuk selanjutnya itu ada angka kemiskinan, di mana angka kemiskinan di negara Turki ini mencapai 13,9% dari populasi. Nah, selanjutnya ada juga indikator kualitatif, di mana indikator kualitatif ini dari segi ekonomi di negara Turki ini yaitu cukup berkembang pesat dari sektor industri, pariwisata, dan konstruksi, tetapi masih bergantung pada import energi. Nah, untuk pendidikan dan kesehatannya tuh meningkat, namun masih ada kesenjangan di wilayah dan gendernya. Terus untuk di lingkungannya itu menghadapi masalah populasi dan keterbatasan air di kota besar. Nah, terus untuk politiknya itu sebenarnya sistem politik di negara Turki ini stabil dengan sistem demokrasi presidensial meski sering diwarnai isu kebijakan dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya itu ada budaya, di mana budaya ini perpaduan antara budaya timur dan barat menjadikan Turki kaya akan warisan sejarah dan pariwisata dunia. Oke, jadi kesimpulannya dari negara Turki ini bahwa negara ini memiliki posisi geografis yang strategis karena menjadi penghubung antara dua benua besar, yaitu ada benua Asia dan benua Eropa. Nah, sebagai negara berkembang, Turki ini memiliki kemajuan pesat di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, meskipun masih menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi dan kesenjangan sosial. Dengan kekayaan alam, budaya, dan letak geografis yang strategis, nah Turki ini berperan penting sebagai jembatan antara Asia dan Eropa, serta menjadi contoh negara berkembang yang terus berupaya untuk menuju ke majuan di berbagai bidang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.